Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa semoga dipermudahkan dan dipelancarkan pada kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, jadi materi yang kita ambil ataupun tema yang kita ambil pada hari ini yaitu tentang puisi. Jadi sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan puisi, jadi di sini siapa yang tahu pengertian dari puisi? Oke, jadi yang dimaksud dengan puisi yaitu suatu karya sastra yang mana berupa ungkapan ataupun isi hati dari seorang penulis yang mana di dalamnya itu terdapat irama, lirik, rima ataupun ritme. Jadi bahasa yang digunakan pada saat kita membuat puisi itu berbeda dengan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa berbeda? Karena di saat kita ingin membuat puisi, bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang ringkas, yang mana penuh dengan makna. Adapun di saat kita membuat puisi itu kita memakai yaitu kata konotatif. Gimana yang dimaksud dengan kata konotatif? Kata konotatif yaitu kata mempunyai penafsiran ataupun pengertian dari puisi tersebut. Contohnya kita bilang seperti semangka. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu semangka yang dinamakan dengan semangka itu sebuah nama buah. Jadi di saat seorang penyair ingin membuat sebuah puisi, dia mengambil itu sebuah nama semangka itu mempunyai kata konotatif yaitu penafsiran. Jadi di saat buah semangka itu mempunyai penafsiran ataupun pengertian dari sebuah puisi tersebut. Adapun di saat kita ingin membuat puisi itu mempunyai dua unsur. Yang pertama unsur fisik dan yang kedua yaitu unsur batin. Jadi yang ada pada unsur fisik itu mempunyai beberapa unsurnya kan. Yang pertama itu ada diksi ataupun pemilihan kata. Di saat kita ingin membuat puisi, pemilihan kata tersebut hasil dari pertimbangan baik makna, susunan bunyi maupun hubungan kata dengan kata ataupun bait dan baris tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan diksi ataupun pemilihan kata. Yang kedua yaitu kita bilang pengimajinasian, yang mana pengimajinasian tersebut ataupun seseorang pembaca seolah-olah merasakan, mendengar ataupun melihat sesuatu yang diungkapkan oleh seorang penyair ataupun penulis dari puisi tersebut. Yang ketiga yaitu kata konkret yang sering kita dengar, yaitu kata yang sudah diperjelas ataupun sudah jelas. Jadi di saat seorang pembaca membaca puisi tersebut seolah-olah merasakan, mendengarkan ataupun dia membayangkan secara jelas-jelasnya peristiwa ataupun keadaan yang dalam puisi tersebut ataupun yang telah dibuat oleh penyair tersebut, puisi tersebut. Oke, yang keempat itu ada majas. Kalau kita artikan majas itu bahasa kiasan. Jadi bahasa kiasan seperti contohnya kita bilang ombak. Di saat seorang penyair ingin membuat satu puisi dengan tema yaitu ombak, dia mengambil majas ataupun kata kiasannya yaitu ombak. Contohnya seperti risau ombak memecah di pantai landai, buih bergerai. Jadi itu yang dinamakan dengan majas ataupun kiasan dari ombak. Yang kelima itu rima ataupun ritma, yaitu yang dimaksud dengan rima itu pengulangan kata, pengulangan bunyi dalam puisi. Contohnya yang kita bilang itu seperti angin mendesah ataupun mengeluh desah. Mengeluh itu kan pengulangan bunyi pada ataupun dalam puisi. Yang ada juga itu ritma, yaitu ritma berbeda dengan ritma. Yang dimaksud dengan ritma itu pengulangan kata, frasa ataupun kalimat yang ada pada bait atau bait puisi. Dan yang terakhir yaitu tipografi, yang mana ini dimaksud dengan tipografi dalam puisi itu pembeda yang penting antara puisi, drama ataupun prosa. Jadi kalau kita bilang dalam puisi itu larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf, akan tetapi berbentuk bait. Itulah yang dimaksud dengan 6 unsur yang terdapat pada puisi. Unsur fisik. Tentang unsur batin puisi. Ada yang tahu apa itu unsur batin puisi? Mari kita belajar sama-sama. Ada 4 unsur batin puisi, yakni tema, perasaan penyair, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan amanat. 1. Tema.
Tema puisi merupakan gagasan utama penyair dalam puisinya. Gagasan penyair cenderung tidak selalu sama dan benar dan besar kemungkinannya untuk berbeda-beda. Tema puisi dapat dibagi menjadi 5. 1. Tema ketuhanan. 2. Tema kemanusiaan. 3. Tema patriotisme atau kebangsaan. 4. Tema kedaulatan rakyat. Dan 5. Tema keadilan sosial. 1. Tema ketuhanan. Puisi dengan tema ketuhanan antara lain menjelaskan pengalaman, batin, keyakinan, atau sikap penyanyi terhadap Tuhan. 2. Tema kemanusiaan. Puisi bertema kemanusiaan mengungkapkan tingginya martabat manusia dan bermaksud meyakinkan pembaca bahwa setiap manusia memiliki hakikat dan martabat yang sama. 3. Tema patriotisme atau kebangsaan. Menjelaskan tentang melukisnya perjuangan merebut kemerdekaan atau mengisahkan riwayat pahlawan melawan penjajah. 4. Tema kedaulatan rakyat. Menjelaskan tentang penindasan atau kesewenang-wenangan terhadap rakyat. 5. Tema keadilan sosial. Menjelaskan tentang penderitaan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. 2. Perasaan. Merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan penyair. 3. Nada dan suasana. Sikap penyair kepada pembaca disebut nada. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. 4. Amanat. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi. Tujuan amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membaca puisi. Ada yang tahu nggak apa itu membaca puisi dan bagaimana cara membaca puisi supaya puisi itu menjadi lebih bagus? Membaca puisi pada umumnya dilakukan dengan nyaring atau berdeklarasi. Deklarasi adalah membaca puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Membaca puisi juga merupakan membaca indah. Untuk itu, pembaca harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah lafal, tekanan, intonasi, dan jeda. Tujuannya agar isi puisi dapat diekspresikan dengan jelas sehingga pendengar bisa memahami maksud penyairnya dengan baik. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyi bahasa. Untuk melatih ketetapan dalam melakukan bunyi bahasa, kita harus melakukan olah vokal, misalnya dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal atau konsonan secara cepat dan bervariasi. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan adalah keras lunaknya pengucapan kata. Tekanan berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibaca dengan keras dibandingkan dengan kata-kata lainnya. Tinggi rendahnya tekanan dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan bagian lainnya yang tidak penting. Yang ketiga adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya suatu kalimat. Penggunaan intonasi dalam puisi sungguh penting agar pembaca tidak monoton, sehingga pendengar pun lebih tertarik. Intonasi juga berguna dalam memperjelas atau membedakan maksud atau pesan setiap liriknya. Yang keempat adalah jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam membaca puisi yang ditentukan oleh peralihan larik. Jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau larik. Dalam penggunaannya, jeda dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jeda pendek, yang digunakan pada kegiatan antar kata dalam suatu lirik. Yang kedua adalah jeda sedang, yang digunakan pada bagian-bagian larik yang bertanda koma atau di antara frasa-frasa. Yang ketiga adalah jeda panjang yang digunakan pada peralihan larik atau pergantian larik. Kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul di kelas ini. Dapat
dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis dari puisi. Siapa yang masih ingat apa pengertian dari puisi? Saya mau. Ya, coba Humaira. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat dibentuk oleh irama, rima, serta penyusunan lirik, dan bait. Ya, terima kasih kepada Humaira. Puisi adalah suatu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat dibentuk oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Siapa yang masih ingat apa jenis-jenis dari puisi? Tunjuk tangan. Ya. Yang pertama puisi naratif. Kedua lirik, deskriptif. Apa yang dimaksud dengan puisi naratif? Puisi naratif mengungkapkan Cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi menjadi beberapa macam, yakni Balada, dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang berbahasa atau tokoh Pujaan. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantis yang berisi kisah percintaan dan diselingi oleh perkelahian dan petualangan. Ya. Yang kedua yaitu puisi lirik. Coba Humaira, apa yang dimaksud dengan puisi lirik? Puisi lirik terbagi 3 macam, yaitu elegi, ode, dan geranada. Seranada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Seranada adalah sejak percintaan yang dapat dinyanyikan. Sedangkan ode adalah puisi yang berisi pemujaan terhadap seseorang, suatu hal atau suatu keadaan. Yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Dalam puisi deskriptif, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang berkaitan dalam deskriptif yaitu satire adalah Puisi yang bersifat lirik sosial dan puisi ini rasionality. dan yang kedua yaitu kritis sosial. Puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau diri seseorang, tetapi dengan cara membedakan kepencangan atau ketidakbebasan keadaan orang tersebut. Yang ketiga, impersonal, yang menggunakan kesan penyair terhadap suatu hal. Baik, cukup hari ini pembelajaran kita. Minggu depan kita akan belajar materi selanjutnya. Materi tentang jenis-jenis menyimak,
jenis-jenis dari puisi jangan sampai lupa. Minggu depan akan Ibu tanyakan lagi. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.